Selamat berjumpa dalam seri pembelajaran elektrodinamika. Pada topik tentang potensial dan medan, kita telah belajar bahwa muatan listrik yang bergerak memancarkan medan listrik dan medan magnet di sekelilingnya. Kemudian kita juga tahu bahwa dipol listrik yang bergetar memancarkan radiasi di sekelilingnya. Maka pada kesempatan ini, saya Heri Purwanto menguraikan radiasi yang dipancarkan oleh dipol magnet yang bergetar. Uraian ini dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama diuraikan bagaimana medan potensial yang dipancarkan oleh dipol magnet yang bergetar. Kemudian pada bagian kedua mengacu pada perumusan medan potensial yang diperoleh pada bagian pertama, diuraikan radiasi elektromagnetik di sekitar dipol magnet yang bergetar. Selanjutnya, perhatikan uraian berikut ini. Dipol magnet diilustrasikan dengan untai arus berbentuk lingkaran. Kita tahu bahwa arus menimbulkan medan magnet di sekelilingnya. Misalnya arus pada untai ini dinyatakan dengan fungsi kosinus seperti ini, yang mana berarti di sini arus listrik berubah-ubah terhadap waktu secara sinusoidal. Momen dipol magnetik pada saat T adalah seperti berikut, yang mana di sini PB kuadrat ini adalah luas dari untai ini. Sedangkan arah momen dipol ini ditentukan dengan kaidah tangan kanan, yaitu putaran arus ini sesuai dengan putaran keempat jari, maka arah ibu jari ini menunjukkan arah dipol magnet. Dengan mengganti I ini ke sini, maka didapatkan momen dipol magnet seperti berikut, yang mana di sini M0 ini adalah merupakan suatu konstanta. Bagaimana medan potensial pada posisi R dari pusat untai ini? Vektor potensial tanggap atau retarded potensial dapat dinyatakan seperti berikut, yang mana DL aksen ini adalah elemen arus pada untai dan R laten ini adalah posisi titik yang ditinjau terhadap untai arus. DL aksen dapat dinyatakan dalam koordinat kartesian seperti berikut. Jika DL aksen ini disubstitusikan di sini, maka didapatkan potensial tanggap ini seperti ini, yang mana di sini integral sinus ini sepanjang lingkaran adalah 0, sehingga tinggal menyisakan komponen kosinus ini. R laten di sini adalah R dikurangi B ini, sehingga di sini dapat dinyatakan dengan akar R kuadrat plus B kuadrat min 2RB kosinus B dikurangi 2RB kosinus C, di mana C di sini adalah sudut antara B terhadap R di sini. Untuk menyederhanakan masalah, kerangka acuan X, Y, Z ini dipilih demikian sehingga vektor potensial A ini terletak pada bidang XZ. Dengan demikian, R ini dapat dinyatakan dalam komponen X dan Z seperti berikut. Sedangkan B di sini dapat dinyatakan dalam komponen X dan Y seperti berikut. Sedangkan RB kosinus C ini dapat dinyatakan dengan R.B seperti ini. Dari semua ini diperoleh R laten seperti berikut. Dengan ini kita telah dapatkan perumusan untuk vektor potensial A dan R laten. Untuk mengevaluasi potensial vektor pada posisi R ini, pendekatan pertama adalah B ini
jauh lebih kecil dari R. Dengan pendekatan ini maka R latin ini dapat dinyatakan seperti berikut, yang mana B per R ini sangat kecil sehingga suku kedua ini dapat diabaikan terhadap suku ketiga. Dengan menerapkan deret Taylor ini, maka didapatkan R latin dan R latin seperti berikut, yang mana dalam hal ini A ini adalah 1, sedangkan X nya adalah 2B per R sinus theta cosinus V di sini. Untuk R ini, N di sini adalah sama dengan setengah, sedangkan untuk super R ini, N di sini adalah sama dengan minus setengah. Ini keduanya ini diambil dua suku pertama ini, karena untuk suku kedua dan seterusnya ini mengandung B per R pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya yang nilainya sangat kecil, sehingga bisa diabaikan terhadap suku kedua ini. Jika R latin ini disubstitusikan ke vektor potensial A, maka di sini didapatkan kosinus ini seperti ini. Nah, ini merupakan kosinus sudut ganda, maka perhatikan rumus sudut ganda ini. Di sini dengan memandang suku pertama ini sebagai A dan suku kedua ini sebagai B, maka kosinus ini dapat kita tuliskan seperti berikut ini. Pada perumusan kosinus ini kemudian dilakukan pendekatan berikutnya, yaitu B sangat lebih kecil dari C per omega, atau B ini sangat lebih kecil dari lambda, yaitu panjang gelombang dari getaran dipol ini. Ini berarti bahwa omega B per C ini jauh lebih kecil dari 1 atau mendekati 0, sehingga kosinus ini mendekati 1 dan sinus ini mendekati sudutnya sendiri. Dengan demikian nilai kosinus ini dapat didekati seperti berikut. Apabila kosinus ini disubstitusikan ke sini dan super R ini disubstitusikan ke sini, maka vektor potensial A dapat dinyatakan seperti berikut. Yang mana di sini kosinus ini adalah merupakan perkalian dari cos ini dengan ini, sedangkan suku kedua ini adalah perkalian dari ini terhadap ini. Kemudian ini yang ketiga ini adalah perkalian. Suku kedua ini adalah perkalian ini terhadap ini. Dan suku ketiga ini adalah perkalian ini terhadap ini. Sedangkan perkalian ini terhadap ini karena mengandung B kuadrat, di mana B di sini adalah sangat kecil, maka kalau dikuadratkan akan menjadi sangat-sangat kecil sekali, sehingga dapat diabaikan terhadap suku yang lain. Perhatikan di sini bahwa pengintegralan dilakukan terhadap V aksen dengan mengingat bahwa integral kosinus V dV dari 0 sampai 2pi itu 0, sedangkan kosinus kuadrat V dV dari 0 sampai 2pi ini adalah pi, maka suku pertama ini sama dengan 0 dan suku kedua ini mengandung kosinus kuadrat V, maka ini sama dengan pi, dan didapatkan bahwa vektor potensialnya seperti ini, yang mana di sini telah disubstitusikan M0 sama dengan PB kuadrat I0. Potensial vektor pada titik-titik di bidang XY ini adalah arahnya menuju Y. Namun di sini secara umum potensial vektor pada setiap titik ini adalah sejajar dengan DL ini atau ke arah V aksen, sehingga di sini dinyatakan dalam V satuan. Untuk omega yang sangat kecil mendekati 0 didapatkan persamaan seperti ini. Perumusan ini adalah sesuai dengan potensial vektor dipol magnet yang statik.
Pendekatan berikutnya adalah untuk R yang jauh lebih besar dari panjang gelombang getaran dipol magnet, yaitu C per omega. Ini artinya bahwa C per R itu jauh lebih kecil dari omega per C. Jika disubstitusikan ke sini, maka suku pertama ini menjadi jauh lebih kecil dari suku yang kedua, sehingga didapatkan vektor potensialnya seperti ini. Inilah vektor potensial yang ditimbulkan oleh dipol magnet di sekitarnya ini. Dari vektor potensial ini, selanjutnya dapat dipetakan medan listrik dan medan magnetnya. Demikian uraian tentang medan potensial yang dipancarkan oleh dipol magnetik. Saya Heri Purwanto, selamat belajar, merdeka belajar.